yang bisa kita tinggalkan itu adalah ilmu yang berguna. Banyak yang menyalahkaprahkan arti emansipasi wanita tidak pada tempatnya. Ya, betul. Ya. Dan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengetuk pintu surga manapun yang telah dijanjikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar pada hari ini? Nah, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim yang sedang menjalaninya. Sebelumnya, perkenalkan saya Yofi Saprianti dan rekan saya Rani Anissa Putri yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, di episode kali ini kami sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa dan kita akan membahas topik-topik yang menarik karena kebetulan berkaitan juga dengan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2021. Baiklah, sebelum kita wawancara hari ini bersama dengan beliau, saya akan membacakan beberapa profil singkat beliau. Kita telah kedatangan atau telah mengundang Ibu Oktavia Sinta Aryani MPD. Tempat tanggal lahir di Pontianak 10 Oktober 1980. Ibu telah menempuh beberapa pendidikan yaitu Sarjana FKIP Untan, kemudian Sarjana PGSD, kemudian Magister dari FKIP Untan juga. Kemudian Ibu juga aktif di beberapa organisasi yaitu Ketua Umum Pimpinan Wilayah NA Kalimantan Barat pada tahun 2016 hingga tahun 2022, kemudian menjadi Sekretaris Umum Forum Guru Muhammadiyah Kalimantan Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2023, kemudian Sekretaris Bidang Humas dan Antar Lembaga Badan Koordinator Organisasi Wanita Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 hingga 2024 dan merupakan anggota IKA, Ikatan Alumni Bujang Dara dari 2019 hingga sekarang dan pernah juga menjadi Bujang Daranya ya. Keren, dari tahun 1994 hingga 1996. Kemudian pernah menjadi, tapi sedang menjabat Ketua APKS, Asosiasi Profesi Kependidikan Sejenis, dari tahun 2021 hingga 2024. Dan yang terakhir, Bendahara MCCC Kalbar Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari 2019 hingga sekarang. Inilah dia Ibu Oktavia Sinta Aryani MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Ibu? Sehat Mbak, alhamdulillah. Iya. Jadi kira-kira apa nih kesibukan Ibu belakangan ini? Tadi kita sudah bahas organisasi, ternyata banyak sekali yang Ibu ikuti gitu. Jadi kira-kira kesibukan apa sih belakangan ini yang sedang Ibu jalani? Iya, baik. Jadi terima kasih sebelumnya karena saya mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang nih di dalam podcast Surya Menyapa. Dan saya mau mengucapkan dulu kepada kaum muslimin di seluruh dunia selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Jadi kegiatan saya belakangan ini tentu saja masih seputar tentang kegiatan saya di dalam pimpinan wilayah Nahdlatul Aisyah Kalimantan Barat, yang mana pada kegiatan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan realisasi dari program kerja kami. Salah satunya yaitu program kerja di Departemen Sosial, di mana nanti PWNA akan melaksanakan bakti sosial dengan pengumpulan dana dari para donatur, akan dipersembahkan kepada kaum duafa, kepada yang memerlukan, itu berupa paket sembako. Selain itu juga PWNA masih dalam program bidang sosialnya itu akan mengadakan hadiah lebaran bagi
anak yatim piatu dengan berbelanja pakaian. Jadi target oriented kami itu bahwa 100 anak yatim piatu akan berbelanja kebutuhan pakaian mereka, yang mana setiap anak itu diberikan dana sebesar 300.000. Ya, Masya Allah Iya. sekali. Iya. Itu kalau untuk kegiatan dari PWNA Iya. Kalimantan Barat. Nah, berhubung saya juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, saat ini saya sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak yang digelontorkan oleh Kemendikbud. Oh iya. Yang Jadi beberapa bulan angkatan itu saat- kegiatannya. Iya. 9 bulan, 10 Iya. hari. Hampir 1 tahun. Iya, seperti Iya. orang mengandung. Oke, jadi ini Ibu tadi kita bahas sedikit ya program dari NA sendiri. Iya. Ini kan Ibu tadi mengatakan ada 100 anak-anak yatim ya. berbelanja. Iya, pakai Iya, berbelanja ya. berbelanja. Anak-anak yatim piatu ini apakah sudah ada kategori atau target dari mana-mana saja nih anak-anaknya? Iya, rencananya itu kami akan mengambil anak-anak panti yang berada di daerah Rasau Jaya, baik itu di Sekunder C, serta di sekitarnya. Kenapa Bu? Kenapa di daerah sana yang Iya, menjadikan target? itu berdasarkan data dari lembaga amil zakat, baik dari Lazismu maupun dari Yayasan Baitul Mal PLN. Jadi di sana itu kita melihat berdasarkan masukan dari para Lazismu yang sudah mempunyai data tersebut. Jadi di sana lebih memerlukan. Kalau di daerah Kota Pontianak kan sudah banyak yang mengcovernya, Para donatur, ya. iya. Para donatur sudah banyak mengcover seperti itu. Iya, baik, luar biasa sekali, Doakan Masya supaya Allah. berjalan lancar Amin, ya, Mila. amin. Amin ya Allah, amin. Karena itu salah satu wujud kepedulian sosial ya, agar mereka juga ikut bahagia. Apalagi sekarang masa pandemi ya Bu ya. Iya, benar. Nah, Iya. ya baik Bu. Jadi kembali ke tema kita ya pada hari ini ya Bu ya. Jadi karena hari ini itu kan berkaitan dengan emansipasi perempuan. Nah, Iya. kemudian selain itu juga pada hari ini juga bertepatan juga dengan Hari Kartini. Iya. Nah, yang kita tahu Hari Kartini itu kan tepat pada tanggal 21 April. Nah, yang akan saya tanyakan ini bagaimana sih pendapat Ibu itu tentang kesetaraan gender? Iya. Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan. Apakah hal ini dua hal yang sama? Ya. Ini sesuatu yang sangat menggelitik bagi saya. Ya. Karena apa? Kita ada pemahaman yang salah kaprah sekali antara emansipasi menyamakan sama keadilan. Oh ya. Kalau gaungnya itu kan sekarang kan kalau yang namanya emansipasi itu keadilan. Iya, Betul. benar. Tapi kita harus berangkat dulu. Adil dan sama itu adalah merupakan dua hal yang berbeda. Betul. Ya, adil dan sama itu tidak merupakan iya. Kalau adil itu kan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan sama berarti sama rata, sama rasa. Iya. Beda, ya. Seperti kalau kita memberikan uang jajan kepada anak yang SD dengan anak uang jajan yang SMP itu kan berbeda, kebutuhannya sudah berbeda. Tapi oleh kaum liberal itu sengaja dibelokkan. Karena mereka menginginkan bahwa kalau yang namanya emansipasi itu wanita harus lebih dari pria. Iya. Harus memiliki kekuatan yang lebih dari pria. Nah, ini yang saya tidak setuju. Karena sebenarnya para wanita itu sudah mulia. Semenjak agama Islam datang ke muka bumi ini, bahwa wanita itu sangat mulia. Berbeda dengan pada zaman jahiliyah Iya, ya, betul. yang mana pada zaman itu Anak anak perempuan. perempuan itu dikubur hidup-hidup. Iya. Sampai sahabat Rasulullah Umar bin Khattab ketika dibacakan ayat Al-Quran yang mengingatkan beliau pada zaman itu, beliau menangis sampai pingsan karena beliau pernah mengubur hidup-hidup anaknya pada zaman jahiliyah tersebut. Nah, di dalam surah Al-Quran sendiri, surah Ali Imran ayat 36, itu sudah ditetapkan bahwa
Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Sudah ada Sudah ada dasarnya bahwa laki-laki itu tidaklah sama dan perempuan itu pasti tidaklah bisa sama dengan laki-laki. Nah, peranan perempuan sendiri itu sudah sangat mulianya. Peranan mulianya itu bagaimana? Yang pertama, peranan wanita itu sebagai makhluk Allah. Artinya sebagai makhluk Allah itu kan kita harus beribadah. Nah, beribadah antara laki-laki dan perempuan sama tidak? Sama kan? Ketika kita harus bersedekah tidak ada bedanya. Sedekah kalau wanita jumlahnya sekian, sedekah kalau laki-laki sekian. Dalam sholat rakaat tidak ada perbedaan rakaatnya. Dalam apa lagi? Semuanya sama. Karena memang wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kita menggaung-gaungkan bahwa wanita itu harus lebih dari pria seperti itu. Itu peran wanita di dalam makhluk Allah. Sekarang peran wanita di dalam keluarganya. Wanita sebagai anak, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai ibu, ya. Dan perempuan sebagai istri. Banyak ya peran perempuan. Peran perempuan sangat banyak kan. Perempuan sebagai anak. Artinya perempuan harus tetap berbakti kepada orang tuanya sebagai anak. Perempuan sebagai istri ya. Nah, perempuan sebagai istri, perempuan harus berbakti kepada suaminya. Ya. Perempuan sebagai ibu, perempuan mengandung, menyusui, melahirkan. Ini 3 hal yang tidak bisa dilepas dari perempuan sampai nanti akhir kiamat, akhir zaman. Ada transgender itu yang katanya bisa. Laki-laki ya. Katanya bisa merubah kodratnya. Iya. Tidak akan bisa. Mungkin hanya ya dari fisik saja yang bisa berubah, tapi struktur dalam tubuh tidak bisa. Karena nanti sampai zaman akhir zaman tidak akan bisa. Jadi betapa istimewanya seorang perempuan di mata kita. Betapa mulianya. Jadi jangan sampai kita wanita itu merasa harus lebih atau harus sama dengan laki-laki, karena dengan sendirinya wanita yang bisa memahami kodratnya sebagai seorang perempuan, itulah wanita yang terbaik. Kalau wanita itu mempunyai sekolah setinggi-tingginya, apakah dia S3, S2 sampai profesor, apakah dia lalu mulia? Tidak dinilai dari itu. Kalau perempuan itu mempunyai karir yang gemilang di suatu perusahaan, dia menjabat sebagai seorang manajer, seorang pemimpin perusahaan, apakah itu dikatakan perempuan yang mulia? Tidak. Lantas, perempuan yang mulia, apakah perempuan yang hanya di dalam rumah saja, yang mengikuti anjuran suaminya tidak boleh keluar? Ya, karena pernah di zaman Rasulullah kan, ada seorang wanita yang ibunya sakit parah, tapi karena suaminya sedang pergi berperang, dipesankan supaya tidak keluar rumah, dan perempuan itu sampai pada ibunya menjelang ajal tetap bertahan. Perempuan yang seperti itu yang mulia. Artinya apa? Perempuan yang melaksanakan sholat 5 waktu, perempuan yang melaksanakan puasa Ramadan, perempuan yang berbakti kepada suaminya, itulah perempuan yang mulia, yang dijanjikan oleh Allah mengetuk semua pintu surga yang diinginkannya. Iya. Makanya Rani harus cepat supaya bisa mengetuk pintu surga. Iya, Bu ya. Iya. Berat tapi tanggung jawab dari suami ini, Bu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang perempuan harus mentaati atau mengikuti apapun yang misalnya yang positif lah ya yang diberikan
oleh suaminya. Iya, itu sedikit menggelitik lagi itu. Kalau sekarang kan podcast yang diteruskan di WA itu kan, jadi bebannya wanita itu lebih bebannya pria itu lebih berat. Apalagi kalau punya istri, punya anak perempuan, belum lagi menanggung dosa. Saya pernah mendengar itu juga. Itu gimana, Bu? Kalau itu sebenarnya antara menanggung dosa dengan menanggung pahala itu perannya masing-masing. Iya, tergantung. Perannya masing-masing, nggak ada ketika kita berbicara tentang suatu yang hak dan yang batil, yaitu harus dipertahankan. Kalau itu haknya dan batilnya seseorang, ya itu menjadi tanggungan masing-masing. Nggak ada bebannya seorang suami untuk menanggung dosa istrinya. Seperti itu. Baiklah. Oke. Nah, tadi kita sudah, sebenarnya saya pengen nanya sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap emansipasi ini, tapi sudah ada beberapa yang Ibu jawab ya sebenarnya. Baik, silakan Bu Yofi. Iya, jadi tadi sudah ada kaitannya juga sih sebenarnya ya. Jadi yang mau saya tanyakan juga, kalau kita lihat sebenarnya kan banyak pro dan kontra yang membahas tentang emansipasi perempuan ini ya Bu ya. Kalau kita lihat juga kembali ada kodratnya, memang sudah bahkan di dalam Al-Quran tadi seperti yang sudah Ibu bacakan di Ali Imran ayat ke-36. Jadi kalau dilihat sudah ada bahwa wanita itu berbeda dengan laki-laki. Nah, di sini kalau dihubungkan lagi, apakah memang fungsi utamanya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga? Iya. Kalau dilihat kan dari tadi kita membahas tentang fungsi utama sebagai anak, kemudian sebagai ibu, kemudian sebagai istri. Iya. Ya, jadi kita kembali lagi pada sejarah Islam ya, Mbak ya. Kita ingat Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Terus sahabat Roidon, yaitu istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan yang terakhir yang pada masa zamannya sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, itu ada seorang muslim Asyifah yang diangkat menjadi kepala pasar di Madinah. Kalau kita lihat itu semua adalah figur dari sosok wanita muslim yang luar biasa. Artinya apa? Artinya mereka telah mempunyai profesi, sudah berkarir pada zaman Rasulullah. Berarti dilarang atau tidak? Seorang wanita berkarir. Berarti boleh berkarir di luar, tapi tetap tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga. Iya, Bu, tadi kita sudah bahas nih kalau misalnya ternyata pada zaman Rasulullah itu ternyata sudah ada perempuan-perempuan yang berkarir. Namun ternyata kalau kita lihat kembali, tilik lagi ke belakang, di Indonesia sendiri pada zaman dulu itu ternyata perempuan dilarang untuk berkarir dan dilarang untuk menempuh pendidikan gitu, mungkin hanya laki-laki, dan itu bisa sekarang menjadi kenyataan mungkin karena ada perjuangan dari sosok Kartini yang mungkin dikenal. Saya pengen nanya sebelum kita membahas ke Kartini, kira-kira dari sosok-sosok yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira siapakah yang paling yang bisa Ibu menjadi model gitu, figur? Yang pasti yang pertama adalah Ummul Mukminin kita ya, yaitu istri baginda kita Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Itu yang menjadi role model saya. Ibarat arti beliau adalah seorang pengusaha sukses. Beliau juga yang mendampingi Rasulullah ketika masih awal perjuangannya sebagai seorang rasul, mengembangkan dan berdakwah. Dan beliau itulah yang menjadi inspirasi saya. Karena apa? Karena beliau adalah seorang wanita muslim yang rela mengorbankan segalanya, sampai hartanya habis hanya untuk di jalan Allah. Kalau kita bisa bayangkan sekarang, ada tidak ya wanita seperti itu? Sepertinya kalaupun ada, seperti nyari jarum di tumpukan jerami kali. Susah. Itu yang pertama. Itu yang pertama role model bagi saya. Dan yang kedua yaitu ibu saya sendiri, almarhumah ibu saya.
sampai pada masa beliau sakit itu saya dipesankan bahwa beliau tidak bisa meninggalkan harta. Beliau tidak memiliki apa-apa, tapi beliau menginginkan bahwa anaknya itu mempunyai pendidikan sampai yang mereka citakan. Jadi kalau almarhumah ibu saya itu untuk yang namanya pendidikan, biaya untuk pendidikan itu dinomor satukan. Termasuk ketika saya ingat nih zaman saya SD itu, saya belum bisa baca itu dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD. Karena beliau merasa bahwa baca tulis itu tidak patut diterapkan pada anak dini, usia dini. Jadi ketika masuk SD kelas 1 itu yang ngajar saya baca itu ibu saya. Pulang sekolah dijemput pakai sepeda, terus sebelum makan saya harus bisa menemukan huruf A, huruf B, huruf C, baru saya boleh makan. Bayangkan betapa ketika saat itu lapar kan, pulang sekolah. Nah itu yang menjadi kenangan saya. Beliau menjemput saya pakai sepeda pulang menjemput dari rumah. Begitu juga ketika pergi sekolah mengantarkan. Jadi untuk pendidikan anaknya beliau sangat concern sekali. Dan makanya saya sampai mengambil kuliah 3 kali itu Mbak, sebenarnya sebelum seberapa, karena selalu mengingat bahwa yang bisa kita tinggalkan itu adalah ilmu yang berguna, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa selain insya Allah ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar saya. Dan cita-cita menjadi seorang guru itu sebenarnya sudah menjadi cita-cita saya semenjak SD. Dan alhamdulillah tercapai. Mungkin itu juga berkat doa dari orang tua saya, berkat doa dari ibu saya. Karena saya lulus kuliah mencoba melamar di suatu bank, lulus. Cuman ketika begitu orang tua ibunda saya tidak setuju, saya mundur. Ridho orang tua. Iya. Mungkin lebih kayak menyenangi profesi Bu, karena kadang-kadang ada juga kalau dulu zaman-zaman saya kuliah, teman-teman saya yang lolos juga itu, saya sebenarnya tidak mau jadi guru nih gitu, ternyata lolusnya di guru. Memang itu karena kebetulan ibu sangat mencintai profesi ini, makanya dijalani dengan lebih nyaman. Iya, dan karena ridho orang tua juga. Iya. Nah, tadi kita udah bahas sosok Siti Khadijah. Iya. Sekarang saya pengen nanya ke Ibu, ini kira-kira menurut pandangan Ibu ini, sosok Kartini itu kira-kira sosok yang seperti apa sih, Bu? Kartini adalah seorang pejuang wanita bagi bangsa Indonesia yang melontarkan atau menegakkan suatu sejarah bahwa perempuan Indonesia itu harus sekolah. Ya, harus sekolah. Iya. Dan pada masa hidupnya saya membaca sebuah literatur bahwa Kartini sebelum wafatnya itu sempat belajar tafsir surah Al-Baqarah. Ya, makanya di situ dan timbullah cahaya Allah yang menerangi kegelapan. Makanya adalah surat habis gelap terbitlah terang. Kumpulan surat-surat. Iya, kumpulan surat-surat beliau. Tuh merinding saya dengar. Berarti itu memang ada ini ya, ada hubungannya dengan agama. Iya, karena Kartini pada masanya itu sedang belajar tafsir surah Al-Baqarah dan belum selesai beliau sakit dan wafat. Nah, kumpulan surat itu dikumpulkan oleh sahabat-sahabatnya yang berada di negeri Belanda. Dan mohon maaf, kita tahu sendiri, dan itu agak diputar balikan seperti itu, dan banyak yang menyalahkaprahkan arti emansipasi wanita tidak pada tempatnya. Ya, betul. Ya, pemberdayaan wanita yang tidak pada tempatnya. Padahal sebenarnya cita-cita luhur dari Kartini itu adalah menginginkan bahwa wanita-wanita Indonesia itu bersekolah, mempunyai pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tetap tidak melupakan kodratnya. Jadi pemberdayaan wanita yang positif yang bagaimana sih?
Pemberdayaan wanita yang positif adalah pemberdayaan wanita bisa sekolah, wanita bisa melakukan kegiatan apapun itu, berkarir kah, bekerja kah, tapi dengan tetap mengingat kodratnya sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang ibu. Tidak terlepas lagi nih peranan wanita yang tadi nih, tetap ada peranannya masing-masing. Luar biasa sekali. Itulah perempuan ya. Jadi kalau mau bahas perempuan sepertinya tidak akan habis-habisnya ya. Iya, benar. Bahkan di dalam Al-Quran sudah banyak sekali Iya. ayat-ayat. Bahkan khusus Ada surah An-Nisa, ada surah ya? yang membahas tentang Iya, perempuan. Berarti perempuan itu sangat istimewa. sekali. Sangat ya. istimewa. Saya pernah sekali. membaca sebuah kutipan, jika ingin melembutkan perempuan jangan patahkan itunya tulangnya gitu, karena Iya. perempuan itu tidak bisa diluruskan. Iya. Kan tulang rusuk itu bengkok ya. Bengkok. Baik, silahkan dilanjutkan, Bu. Baiklah sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbicara dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Ibu Oktavia Sinta Aryani. Nah, untuk selalu update informasi tentang SMP Muhammadiyah 1, silahkan sahabat Surya membuka website kami, yaitu di www.smpm1ptk.com. Jangan lupa ya. Oh iya Bu, ada pertanyaan lagi. Jadi berarti kalau kita hubungkan zaman sekarang kita bahasnya Kartini bertepatan pula dengan hari lahirnya Kartini ya Bu ya. Apakah masih relevan gitu Bu ke kehidupan, maksudnya pada zaman Kartini dengan kehidupan perempuan modern sekarang saat ini? Sangat relevan sekali. Dalam hal ini kan Kartini menginginkan bahwa wanita Indonesia itu mempunyai pendidikan, Iya. ya, bisa sekolah. Karena ketika relevannya dengan zaman sekarang nih, contoh ada pemikiran kalau seorang wanita yang sudah menempuh pendidikan S2 sampai S3 itu susah untuk mencari suami. Iya, Aduh, benar sekali. Banyak laki-laki yang takut itu biasa. Iya, Ya, benar. kok langsung ya? Enggak, karena saya punya beberapa kenalan seperti Ada, itu. iya. Bu. Jadi ketika saya mau, misalnya saya mau ini habis ini pendidikan ini, aduh jangan tinggi-tinggi nanti nggak ada yang mau sama kamu gitu. Betul, S2, S3 kan? Iya, Tapi berbeda ketika kalau seorang pria. Iya. Kalau seorang pria sudah sampai S3, wah itu terbuka, boleh milih tuh. Sedangkan kalau wanita sudah jenjang yang paling tinggi pendidikannya susah, Ya, pada benar. keder semua Takut katanya laki-laki. laki-laki. Kenyataan tuh. Sebenarnya itu pandangan yang salah ya, pandangan yang harus diluruskan. Iya. Karena sekali lagi jika seorang wanita itu paham akan kodratnya, pendidikan setinggi apapun itu sangat bermanfaat ketika wanita itu mendidik anaknya. Iya, madrasah Madrasah utama. Madrasah utama adalah ibu. Iya. Nah, lalu kalau kita nih misalnya, oh saya kan udah kuliah nih sampai jenjang S2, S3. Terus nanti kalau sama suami saya hanya boleh di rumah aja nih, katanya gitu kan. Ada. Nggak boleh kemana-mana. Sayang dong pendidikan kita, Iya. sayang dong kita nggak Benar, boleh benar. berkarir. Ya, karena kan wanita itu akan berkah karirnya di luar rumah ketika suaminya mengizinkan, ketika Benar. suaminya meridoi. Iya. Iya. Jadi kalau suaminya tidak meridoi, tidak mengizinkan, artinya kita harus di rumah. Percuma lah kalau gitu kuliah kita. Iya. Sebenarnya itu salah. Bayangkan kalau seandainya anak kita dididik oleh ibu yang seorang pendidikannya S3, S2. Berarti kan betapa tingginya ilmu yang kita terapkan kepada anak kita. Ya, kita aplikasikan langsung kepada anak kita loh. Jadi enggak ada ruginya. Dan jangan takut. Jangan takut bagi seorang wanita yang sudah kuliah setinggi apapun juga untuk tetap kembali kepada kodratnya. Karena ketika kita melaksanakan suatu hal yang sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan, maka itu dinilai sebagai ibadah. Ya kan? Ibadah kita loh, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga.
Jadi jangan takut. Jadi itu sebenarnya apa yang sudah dicita-citakan oleh A-Kartini itu masih relevan dengan masa sekarang, dengan zaman sekarang. Kalau wanita itu harus sekolah setinggi-tingginya, harus belajar, harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, karena betapapun juga itu sebagai ibadah kita, landasannya tetap kita jadikan sebagai ibadah, sebagai amal kita. Seperti itu. Intinya tetap di pendidikan ya Bu ya sekarang itu. Kita tidak bisa meninggalkan harta, tapi kita bisa meninggalkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Insya Allah jadi amal jariah juga. Ya, nah Bu, sekarang kita sedang membahas perempuan. Saya mau membahas standar kecantikan. Nah, ini standar kecantikan nih. Nah, berat nih. Karena ternyata ada standar-standar kecantikan tertentu di beberapa daerah. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri ini sedang mengarah, kalau kita lihat ke Korea begitu ya. Standar kecantikannya harus glowing, putih, langsing gitu kan. Ternyata di beberapa daerah-daerah kalau saya lihat ada juga di situ harus gendut. Iya. Ada Bu. Jadi bukan nggak serius. Jadi perempuan di situ dikasih makan Bu banyak-banyak. Jadi gitu. boleh kita pindah ke sana nih ya. Nah, di perempuan di sana itu dikasih makan. Jadi dia lihat kalau misalnya dia semakin besar badannya semakin makmur dia gitu. Dilihat. Ada ternyata standar kecantikan seperti itu. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu nih di sini, kalau kita lihat dari standar kecantikan itu sebenarnya kecantikan seperti apa yang harus ada di dalam diri wanita? Apakah hanya dilihat dari ukuran itu atau seperti apa sebenarnya? Standar kecantikan yang disebutkan oleh Mbak tadi kan berarti yang sebatas fisik Iya. Mbak, ya. Dan itu adalah yang selalu diimpikan oleh setiap wanita dan tidak salah karena kodratnya seorang manusia itu adalah tidak puas kan, tidak salah itu semua pada wujud, pada penampakan saja. Nah, kalau standar wanita bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi menurut agama Islam, wanita yang cantik, wanita yang soleh adalah wanita yang bisa menghiasi dirinya dengan lisan-lisan yang santun, lisan-lisan yang baik, adab-adab tingkah lakunya sesuai dengan adab yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika seorang wanita bisa memiliki adab, bisa memiliki etika dan tutur kata yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan terpancar glowing sendiri. Inner beauty. Kecantikan akan dari glowing dalam. sendiri Iya. dari dalam dirinya. Benar. Dan itu nggak akan ada krim yang bisa menyebabkan glowing inner beauty itu. Tidak perlu skincare. Tidak perlu Tapi skincare. ya itu memang kita harus benar berusaha untuk bisa mencapai ke titik itu. Iya, dan itu harus kita lakukan sebagai seorang muslimah. Dan sebenarnya tidak perlu biaya yang banyak sebenarnya. Kalau bicara biaya nih Bu, nah saya kalau bicara biaya sebenarnya kalau di sekarang ini kan kalau kita lihat lagi kembali ke fisik banyak kok perempuan yang suntik hidung, operasi bibir gitu kan. Nah ternyata mereka hanya mementingkan dari fisik saja. Sebenarnya kecantikan itu dari dalam. Dari dalam, Iya. benar. Ya, kecantikan itu dari dalam diri kita. Ketika kita bisa menjaga etika kita, ketika kita bisa bertutur kata sesuai dengan adab, dan semua agama mengajarkan seperti itu. Ketika kita bisa berbuat baik kepada sekitar kita, kepada makhluk hidup, dan kita bisa menjaga cinta kasih, berpikiran positif, itu akan mengeluarkan semua energi positif yang ada di dalam diri kita. Dan kalau perempuan memiliki semuanya, itu inner beauty-nya akan keluar langsung dan cantik seketika. Luar biasa. Sekarang kira-kira apa pesan dari Ibu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk perempuan yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para wanita, kita sudah mulia. Kita sudah sangat mulia. Jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan laki-laki. Karena di dalam Al-Quran sendiri, laki-laki tidak akan sama dengan wanita.
begitu juga dengan wanita tidak akan sama dengan laki-laki. Maka muliakanlah diri kita dengan cara tetap menjaga sholat 5 waktu kita, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan segala kebaikan kepada makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengetuk pintu surga manapun yang telah dijanjikannya. Iya, Terima kasih. Insya Allah luar Insya biasa Allah, sekali terima kasih. penyampaiannya, Iya, saya nasihat-nasihatnya. Iya, benar. Langsung introspeksi diri. Sama Mbak, sama-sama kita ya. Iya. seperti itu. Sama-sama kita saling mengingatkan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sinta sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi seluruh perempuan yang menyaksikan video kami di channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Ya, saya Yofi dan rekan saya Rani, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada sahabat Surya yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. agar sahabat Surya tidak ketinggalan update terbaru dari kami, jangan lupa follow Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Facebook SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Dan jangan lupa subscribe, komen, share, dan like channel YouTube ya SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Podcast Surya Menyapa terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.